Di sebuah desa terpencil di Jawa, hidup seorang pria bernama Bagus yang dikenal sebagai orang yang rajin bekerja namun selalu kekurangan. Kehidupannya begitu sulit hingga suatu hari, dalam keputusasaan ia mendengar tentang pesugihan tuyul dari seorang dukun terkenal di desanya. Pesugihan tuyul adalah sebuah praktik mistis, di mana seseorang bisa mendapatkan kekayaan dengan bantuan tuyul, makhluk halus berwujud anak kecil yang bisa mencuri uang dari orang lain. Namun, pesugihan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Ada harga yang harus dibayar, dan harga itu seringkali melibatkan sesuatu yang sangat berharga. Bagus, dalam keputusasaan dan rasa ingin memperbaiki nasib keluarganya, akhirnya memutuskan untuk menemui dukun tersebut. Di tengah malam, ia pergi ke rumah sang dukun yang terletak di pinggir desa, dikelilingi oleh hutan yang gelap dan mencekam. Setelah melalui berbagai ritual dan memberikan persembahan, Bagus akhirnya memperoleh tuyul. Hari demi hari, kehidupan Bagus mulai berubah. Uang tiba-tiba muncul di rumahnya, dan bisnisnya berkembang pesat. Orang-orang di desa mulai curiga, tapi mereka tidak pernah bisa membuktikan apapun. Bagus dan keluarganya kini hidup berkecukupan, tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pada suatu malam, ketika bulan purnama, Bagus mendengar suara tawa anak kecil di rumahnya. Awalnya ia tidak menggubris, mengira itu hanya halusinasi karena kelelahan. Namun, suara itu semakin keras dan mengerikan. Bagus mulai melihat bayangan-bayangan kecil berlarian di sudut-sudut rumahnya dan seringkali ia merasakan ada yang mengawasinya. Suatu malam, ketika Bagus sedang tidur, ia bermimpi didatangi oleh tuyul tersebut. Tuyul itu menatapnya dengan mata yang penuh kebencian dan berkata, "Kau telah memanggilku dan aku telah memberimu kekayaan. Sekarang saatnya kau membayar hutangmu." Bagus terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu bahwa waktunya telah tiba. Tuyul tersebut menuntut jiwa salah satu anggota keluarganya sebagai bayaran. Bagus mencoba melawan dan mencari cara untuk melepaskan diri dari perjanjian itu, tetapi semua usahanya sia-sia. Keluarganya mulai mengalami berbagai kecelakaan aneh, dan anak-anaknya sering jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Akhirnya, dalam keputusasaan, Bagus kembali menemui sang dukun untuk mencari cara membatalkan perjanjian tersebut. Dukun itu berkata bahwa satu-satunya cara adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri sebagai pengganti jiwa keluarganya. Tanpa ragu, Bagus setuju. Pada malam yang telah ditentukan, Bagus melakukan ritual pengorbanan di hutan tempat pertama kali ia memanggil tuyul. Ia menyerahkan dirinya, dan dalam sekejap tubuhnya lenyap di telan kegelapan. Tuyul tersebut puas, dan keluarganya selamat, namun dengan kehilangan yang besar. Setelah kematian Bagus, keluarga dan warga desa menyadari bahaya pesugihan tuyul. Mereka belajar untuk tidak terperdaya oleh janji kekayaan instan dan hidup dengan lebih bijaksana. Rumah Bagus tetap kosong dan menjadi saksi bisu dari tragedi yang pernah terjadi. Sementara suara tawa tuyul tetap bergema di malam hari, mengingatkan mereka akan akibat dari mengundang kekuatan gelap ke dalam hidup mereka. Cerita ini mengajarkan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar seringkali membawa konsekuensi yang mengerikan.